Seorang penjual terkenal bernama Ron Holland menulis sebuah buku berdasarkan pengalamannya sebagai orang yang menjual dengan memanfaatkan kekuatan berbicaranya. Ia menulis buku Talk and Grow Rich, bagaimana mendongkrak hasil penjualan dengan berbicara. Terkait dengan soal berbicara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa selama Anda berdiam diri, selama Anda mengatupkan mulut Anda, maka orang tidak akan pernah tahu apa yang ada pada diri Anda, apa yang ada yang tersembunyi jauh di kedalaman sistem alam bawah sadar Anda. Apakah itu sebuah keuntungan ataukah sebuah kerugian? Bagi banyak orang, bahwa berbicara itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Berbicara adalah alat dongkrak untuk mengangkat derajat dirinya. Bahkan berbicara adalah satu alat yang dalam bahasa Oprah Winfrey, dia kaya atau mendapatkan kekayaan dengan berbicara atau dengan mulutnya. Ada ungkapan bagi orang yang merasa cemas ketika berbicara bahwa lebih baik diam daripada berbicara. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang-orang yang memahami bahwa berbicara adalah dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memperkaya diri, untuk menjual ide, untuk menjual gagasan, dan banyak hal yang lain. Diam adalah emas. Itu adalah ungkapan yang dianut oleh sekelompok orang yang memilih diam sebagai sebuah pilihan terbaik dalam hidupnya, yang menganggap bahwa seni berdiam akan menghasilkan keuntungan yang besar. Sementara pada sisi yang lain, orang menganggap bahwa berbicara adalah bukan sebatas hobi, bicara adalah pekerjaan, bicara adalah alat untuk mendulang kekayaan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh seorang wanita Amerika bernama Oprah, yang sungguh-sungguh menggunakan mulutnya menjadi alat untuk mendulang kesuksesan, mendulang popularitas, dan mendulang kekayaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa lebih baik saya ditembak mati daripada saya berbicara. Ada yang memberikan nasihat dengan bijak mengatakan, ketika ia menunjukkan seekor ikan yang dikeringkan dan kemudian ditaruh di sebuah dinding dan di bawah tulisan, ini tidak akan terjadi jika Anda tidak membuka mulut. Artinya ketika ikan itu tidak membuka mulut, maka ia tidak akan tertangkap. Pernyataan-pernyataan ini kita perlu sikapi dengan baik, bahwa memang pada tempo-tempo atau pada waktu-waktu tertentu, kita perlu berdiam, perlu menutup mulut, perlu tidak menyatakan sesuatu yang tidak perlu, tetapi pada waktu Anda harus berbicara, maka Anda harus berbicara. Sebab ketika Anda harus berbicara tetapi Anda diam, maka peluang-peluang emas, kesempatan-kesempatan terbaik hilang begitu saja. Nah, problemnya adalah bahwa ada sebagian orang yang memang sudah tidak bermasalah dari sisi berbicara, tetapi ada orang lain yang memang merasa sangat mules, pusing, gugup, jantungnya berdetak, tidak teratur ketika harus ditugaskan untuk berbicara di depan publik. Mengapa kemudian ini bisa terjadi, teman-teman? Saya kira kita perlu membahasnya dari beberapa sudut pandang. Problem terbesar yang dialami oleh setiap orang adalah ketika ia memiliki banyak hantu-hantu dalam pikirannya soal berbicara. Yang saya maksudkan dengan hantu-hantu di dalam kepalanya adalah bahwa dia sibuk untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan oleh orang lain ketika ia tampil berbicara di hadapan mereka. Mungkin ketika dia sambil berbicara, ia berpikir bahwa wah, orang itu memandang tubuh saya, orang itu memperhatikan susunan kata saya, orang itu memperhatikan sisi-sisi kelemahan dari suaranya, dari gesturnya, dari banyak hal. Nah, hantu-hantu yang ada di dalam kepala itulah yang sebenarnya membuat orang itu tidak nyaman. Orang itu merasa mules, merasa ketakutan, cemas dengan segala sesuatu yang saya katakan tadi,
pada prinsipnya tidak selalu mungkin itu terjadi, bahwa ada orang yang berpikir tentang kita ketika kita berbicara, ya itu sesuatu hal yang natural, hal yang alami. Tetapi ketika kita memenuhi benak kita atau pikiran kita dengan hantu-hantu yang sebenarnya tidak ada, atau imajinasi-imajinasi pikiran yang seharusnya tidak ada dalam benaknya, maka itu akan menjadi soal yang serius bagi kenyamanan atau keasikan di dalam berbicara. Nah, secara prinsip sebenarnya berbicara itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Ya, yang saya katakan tadi, bahwa ada orang yang hidup berdasarkan suaranya, berdasarkan komunikasi, ya, berdasarkan pekerjaan yang ada kaitannya dengan komunikasi. Nah, bagaimana kemudian kita yang berada pada posisi, bukan saya mau mengatakan nol, tetapi minus. Ya, yang saya katakan kondisi minus adalah ketika Anda sebenarnya memiliki potensi yang besar di dalam berbicara untuk menyampaikan gagasan atau pikiran Anda kepada orang lain, tetapi Anda dihantui oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak ada, maka sebenarnya Anda berada pada posisi minus. Ya. Nah, untuk bisa mengatasi posisi minus itu, yang pertama adalah sterilkan pikiran Anda bahwa orang di luar sana terlalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ya, Anda diperhatikan bukan untuk dikata-katai. Ya, ketika orang memperhatikan Anda, sebenarnya orang sedang menanti saja apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan. Nah, apa yang Anda katakan itu yang akan menjadi pikiran mereka. Urusan ada hal-hal lain yang dia pikirkan tentang Anda, itu sesuatu yang tidak perlu Anda urus. Ya, kepentingan Anda sebagai seorang pembicara yang menyampaikan pikiran adalah bagaimana Anda bertugas mendeliver atau menyalurkan pikiran Anda, mengungkapkan itu dalam bahasa verbal, dalam bahasa kata-kata yang bisa mereka mengerti dengan baik, dan selebihnya itu merupakan tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Anda, sejauh Anda sudah melakukan persiapan dengan baik. Nah, saya ingin berbagi 5 jurus di dalam berbicara, ya, agar kita tidak tersandung dengan kondisi-kondisi yang tidak perlu harus dicemaskan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada, dan kalaupun ada, tidak perlu Anda mempersoalkan hal-hal tersebut. 5 hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman adalah Anda bisa mengenalkan ini. Yang pertama, ketika Anda berbicara, perhatikan jempol Anda ini menunjuk pada gagasan atau ide. Nah, jadi subjek pembicaraan Anda apa? Dengan kata lain, Anda mau bicara apa? Itu ya, itu yang saya maksud dengan jari jempol. Yang kedua adalah jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk. Penunjuk itu Anda akan membahas apa saja yang terkait dengan subjek yang Anda sampaikan dalam pembicaraan Anda. Jadi ide-ide itu memerlukan dukungan-dukungan, kalimat-kalimat yang akan menjelaskan ide atau subjek yang Anda bicarakan. Itu tadi fungsi kalimat petunjuk. Jadi Anda harus menyampaikan hal-hal yang akan bisa menjelaskan, hal-hal yang menerangkan, menguraikan tentang subjek pembicaraan Anda. Yang ketiga adalah jari tengah. Nah, jari tengah ini berfungsi untuk mengingatkan Anda terkait dengan mungkin lamanya waktu untuk berbicara. Juga jari tengah ini sifatnya moderat ya, sifatnya tengah-tengah lah, cukup lah. Artinya tidak terlalu panjang Anda berbicara dan dia juga terlalu pendek, tidak terlalu banyak mengungkit hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Anda katakan ya, yang tidak ada kaitan dengan ide. Yang orang bilang pembicaraannya melantur kemana-mana ya. Nah, yang keempat adalah apa yang kita sebut dengan jari manis, jari manis. Jari manis ini adalah Anda sampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh etik, sesuatu yang sifatnya etis, sesuatu hal-hal yang sifatnya menyenangkan, memberikan penghiburan, memberikan penguatan bagi orang lain, menenangkan perasaannya, memberikan pengharapan bahwa dia bisa berprestasi dalam hidupnya, bahwa hidupnya belum selesai, bahwa ada banyak orang di luar sana yang baik, yang bisa membantu ia untuk bertumbuh dengan baik. Ya, ada orang di luar sana yang bisa membantu dirinya untuk berkembang, bertumbuh, dan mendapatkan dukungan-dukungan untuk sukses di masa depan dia atau di karir dia. Nah, yang terakhir adalah jari kelingking.
Jari kelingking ini bicara tentang sikap kerendahan hati. Jadi ketika Anda berbicara, maka ingatkan diri Anda, ya kadang-kadang kita ini juga lupa ya. Kadang-kadang kita ini seolah-olah rendah hati tetapi sebenarnya sombong. Sehingga saya menyebutnya kerendahan hati yang sombong. Banyak pembicara-pembicara jatuh dalam godaan seperti itu. Seolah-olah merendahkan diri, padahal sebenarnya pada saat yang sama sedang meninggikan dirinya. Jadi yang terakhir, jari kelingking, ingatkan diri Anda, ya ini jari kecil, yang paling kecil, bahwa Anda adalah orang-orang yang sebenarnya tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan, tetapi hanya punya niatan berbagi sesuatu yang baik bagi orang lain. Ya. Jadi ketika Anda berbicara, Anda memperhatikan 5 hal ini, subjek, kemudian petunjuk yang menyangkut tentang isi pembicaraan Anda, tunjukkan yang terkait dengan ide itu. Yang ketiga adalah jari tengah, artinya ya cukupkanlah dalam segala hal, dari sisi informasi yang Anda bagikan, dari sisi volume suara Anda, dan seterusnya. Yang keempat adalah bicara jari manis, ya. Sampaikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain, menguatkan orang lain. Dan yang terakhir adalah kembali pada personalitas diri kita, yaitu belajar rendah hati ketika kita bersosialisasi, ketika berkomunikasi di depan publik. Percayalah bahwa berbicara itu tidak harus Anda hindari, ya. Memang ada orang yang merasa dirinya orang yang introvert atau extrovert, yang artinya introvert artinya dia tidak nyaman dengan kerumunan orang lain, dia tidak nyaman ketika berbicara dengan orang lain, sementara orang extrovert itu adalah orang-orang yang senang mencari panggung, senang mencari publik, senang mencari orang-orang yang mendengarkan isi pembicaraan yang ingin dia sampaikan, ya. Saya kira itu. Nah, teman-teman, berbicara dari kondisi minus agar tidak minus, ya, buang semua pikiran-pikiran yang tidak perlu, buanglah prasangka-prasangka yang membuat Anda ketakutan, yang justru menghindari panggung-panggung untuk berbicara. Ya, dekatkan diri Anda, siapa tahu apa yang selama ini Anda simpan sedang menunggu Anda hanya dengan sekedar membuka mulut Anda dan talk something, katakan sesuatu. Nah, untuk mempelajari bagaimana seni berbicara, Anda boleh tonton di video saya yang lain, yang how to speak, ya, bagaimana cara berbicara, dengan mempelajari dari akronim speak atau berbicara itu sendiri. Oke, teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam hebat dan salam trio.